Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, yang pertama bila kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di lokal yang kita ini. Tanpa memperpanjang kalimat saja, saya akan memaparkan 15 judul dari materi dari modul studi Al-Quran. Baiklah, judul pertama yaitu pengantar studi Al-Quran. Pengantar studi Al-Quran merupakan serangkaian 3 kata yang dalam bahasa Arab dikenal dengan al-maqdalu ila ilmi Al-Quran. Kata studi berasal dari bahasa Inggris yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Bentuk aslinya adalah study. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi mempelajari atau mengkaji. Kata studi dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'lim, ad-durus, al-mutahalla, sehingga kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi pengantar belajar Al-Quran. Pengantar belajar Al-Quran identik dengan orang yang ingin belajar membaca Al-Quran. Sementara yang diinginkan dalam pengantar Al-Quran adalah pengkajian dalam Islam secara ilmiah, baik Islam sebagai sumber ajaran, pemahaman maupun pengalaman, atau meminjam pendapat Muhammad Abu Syuhbah, yaitu ilmu yang mempelajari seluk-beluk Al-Quran, seperti ilmu asbabun nuzul, penyusunan surat dan ayatnya, pengumpulannya, penulisannya, cara membacanya, menafsirkannya, nasikh dan mansuknya, serta muhkam dan mutasyabihnya. Melihat definisi yang dikemukakan oleh Abu Syuhbah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu ini lebih tepat diberi nama pengantar ilmu Al-Quran. Namun dalam istilah akademis, ilmu ini lebih terkenal dengan nama pengantar studi Al-Quran. Yang berikutnya yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, dan Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang beri peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran surah Al-Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Ayat di atas mengutarakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang dituangkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan lafaznya berbahasa Arab. Maksud turunan di sini bukanlah turunnya yang pertama kali ke langit dunia, tetapi yang dimaksudnya adalah turunnya Al-Quran itu secara bertahap, sebagaimana untuk arti menurunkan dalam ayat di atas. Sebagai ungkapan untuk arti menurunkan dalam ayat di atas menggunakan kata tanzil. Menurut ahli bahasa, antara kata tanzil dengan inzal berbeda pengertiannya. Kata tanzil berarti turun secara berangsur-angsur, sedang inzal hanya menurunkan atau menurunkan dari arti umum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa penurunan Al-Quran adalah secara bertahap dan berangsur-angsur, bukan sekaligus seperti halnya kitab-kitab suci terdahulu. Yang berikutnya yaitu asbabun nuzul. Menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Menurut Subhi Soleh, asbab an-nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Asbab an-nuzul merupakan bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat Al-Quran dan memberinya konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Sudah tentu bahan-bahan ini hanya melingkupi peristiwa pada masa Al-Quran masih turun. Yang berikutnya yaitu sejarah kodifikasi Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip dasar akidah, syariat, dan akhlak yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sebagai tuntutan
kehidupan dunia dan akhirat. Keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab sebelumnya adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keasliannya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang benar-benar memeliharanya. Ayat ini memberikan kepastian bahwa Al-Quran memahami perjalanan sejarah yang panjang. Orientasitasnya telah terjaga dari perubahan dan penyimpanan. Yang berikutnya yaitu Al-Quran sumber petunjuk dalam kehidupan umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diakui sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber petunjuk utama, Al-Quran memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan spiritual, moral, dan sosial umat Islam. Dalam modul ini kita akan membahas berbagai keutamaan Al-Quran serta pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari umat Islam. Secara etimologis, kata Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau yang dibaca. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, terdiri dari 114 surah dan terdiri dari ribuan ayat. Ia mencakup berbagai tema termasuk ajaran, akidah, hukum, etika, dan kisah-kisah para nabi. Yang berikutnya yaitu pengertian tafsir dan takwil serta perbedaannya. Secara bahasa, tafsir berasal dari kata fasaro yang bermakna menjelaskan, menyingkap, dan menerangkan sesuatu yang samar. Menurut definisi istilah, para ulama mendefinisikan tafsir sebagai ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara menjelaskan makna-maknanya, hukum-hukumnya, serta hikmah yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kemampuan manusia yang berdasarkan kaidah yang benar. Yang berikutnya yaitu keutamaan Al-Quran dalam memberi ketenangan hati dan jiwa. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ketakwaan dapat dicapai dengan pelaksanaan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Perintah tersebut dapat dilaksanakan dengan hati yang bersih. Kebersihan hati selalu dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Al-Quran tidak lepas dari pemahaman-pemahaman. Maka diawali dalam pembahasan di atas sebelumnya adalah pengertian Al-Quran. Al-Quran berbahasa berarti bacaan. Di dalam Al-Quran sendiri ada pemakaian kata Quran. Dalam arti demikian sebagai tersebut dalam ayat 17-18 Al-Qiyamah, yang artinya sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu jika kami telah membacanya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Yang berikutnya yaitu Al-Quran dalam perkembangan ekonomi syariah. Menurut bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, berarti keluarga atau rumah tangga. Sedangkan nomos berarti peraturan atau aturan. Sedangkan menurut istilah yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga. Jadi ilmu ekonomi yaitu salah satu cabang ilmu sosial yang harus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. Yang berikutnya yaitu pentingnya keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial dalam Al-Quran. Al-Quran menekankan pentingnya keseimbangan ekonomi dan keadilan sosial untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, persaudaraan, distribusi harta yang merata, dan tanggung jawab sosial. Ini tercermin dalam ajaran yang menghindarkan kesenjangan, keserakahan, dan eksploitasi, serta menyerukan pengaturan ekonomi yang adil untuk mengurangi penderitaan kaum miskin dan memperkuat ikatan masyarakat. Yang berikutnya yaitu perspektif dalam pemerataan ekonomi. Menurut bahasa, ekonomi dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan, masukan, dan pengeluaran keuangan. Ekonomi sebagai suatu ilmu merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang sistematis dan mengatur tentang permintaan dan penawaran barang dan jasa oleh konsumen. Dalam berbagai literatur yang membahas tentang ekonomi Islam, ditemukan istilah yang dipakai oleh para penulis Muslim terkait dengan ekonomi, yakni al-iqtisad. Yang berikutnya yaitu
Peran Al-Quran dalam menjawab sistem konvensional. Peran Al-Quran dalam menjawab sistem ekonomi konvensional yaitu banyak dipengaruhi oleh sistem ekonomi konvensional, terutama kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme mengedepankan kebebasan individu akumulasi modal serta mekanisme pasar yang dianggap mampu menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Namun sistem ini sering melahirkan kesenjangan sosial, ketidakadilan distribusi, dan eksploitasi sumber daya. Di sisi lain, sosialisme berusaha menekan ketimpangan dengan mengutamakan kepemilikan kolektif, tetapi seringkali mengekang kebebasan individu serta tidak efisien dalam pengelolaan. Yang berikutnya yaitu kewirausahaan dan ekonomi kreatif dalam Al-Quran. Kewirausahaan adalah peranan kata dari entrepreneurship. Dalam bahasa Inggris, kata entrepreneur berasal dari bahasa Prancis yaitu entreprendre yang berarti petualang, pengambilan risiko, kontraktor, pengusaha, orang yang mengusahakan pekerjaan tertentu, dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya. Yang berikutnya yaitu Al-Quran sebagai keseimbangan dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan kitab suci yang diyakini berisi wahyu yang otentik dari Allah. Umat Islam meyakini dan mendapatkan kitab suci ini sebagai sumber utama ajaran Islam dan menjadi pedoman hidup yang bersifat abadi dan universal. Yang berikutnya yaitu membangun kecerdasan emosional melalui zikir dalam perspektif Al-Quran. Kecerdasan emosional menjadi salah satu aspek penting dalam membentuk kepribadian manusia modern. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual atau IQ, melainkan juga oleh kecerdasan emosional atau EQ. Yang berikutnya yaitu etika penggunaan media sosial dalam perspektif Al-Quran. Etika dalam Al-Quran, landasan moral dan adab bagi umat Islam. Etika dalam Al-Quran merupakan fondasi utama moralitas umat Islam, menekankan pentingnya adab dan akhlak dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk interaksi di era digital. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.